Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak pledoi atau nota pembelaan dari terdakwa kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Richard Eliezer. Hal itu dikatakan JPU saat pembacaan replik atau tanggapan atas pledoi dari Richard Eliezer di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023. Jaksa menilai bahwa nota pembelaan Richard Eliezer tak memiliki dasar yuridis yang kuat. Selain itu, jaksa meminta majelis hakim untuk memberi putusan sesuai dengan surat tuntutan. Terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu yang mempunyai peran lebih dominan dibandingkan dengan peran para terdakwa lainnya, kecuali saksi Freddy Sambo pelaku utama, dalam rangkaian tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, sehingga permohonan tuntutan kepada majelis hakim untuk penjatuhan pidana yang paling ringan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu di antara terdakwa lainnya perlu mendapat kajian secara mendalam. 2. Bahwa kondisi ini menimbulkan dilema juridis karena di satu sisi terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dikategorikan sebagai seorang saksi atau pelaku yang bekerja sama yang dengan keberanian dan kejujurannya telah berkontribusi membongkar kejahatan yang direncanakan untuk membunuh korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, dan juga membongkar skenario pengkelabuan yang dibuat oleh pelaku utama yaitu saksi Freddy Sambo. Namun di sisi lain, peran dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sebagai eksekutor dari penembakan terhadap korban Nofriansyah Yosua Huta Barat perlu juga dipertimbangkan secara jernih dan objektif. Terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu adalah tidak tepat. Penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu keliru dalam menafsirkan kesalahan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu. Jika terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu di bawah pengaruh secara psikologis, maka tentu terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu melakukan penembakan terhadap korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tidak terlaksana dengan baik. Akan tetapi dalam hal ini tidak demikian. Penembakan yang dilakukan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu kepada korban Nofriansyah Yosua Huta Barat merupakan perbuatan pembunuhan berencana yang sempurna dan terlaksana dengan baik. Dapat terlihat dimulai dari mempersiapkan alat yang digunakan, dalam hal ini peluru dan senjata api, lalu melaksanakan di lokasi yang sudah ditentukan, dalam hal ini di Rumah Dinas Duren 3 nomor 46, dan melaksanakan pembunuhan berencana berdasarkan peran masing-masing, yakni terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu yang berperan untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, sedangkan saksi Freddy Sambo berperan menembak korban Nofriansyah Yosua Huta Barat lalu menembak dinding untuk menciptakan situasi tembak-menembak. Saksi Putri Chandrawati bersama-sama saksi Kuat Maruf, saksi Riki Rizal Wibowo, terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu berperan untuk membawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dari Rumah Saguling ke Rumah Dinas Duren 3 nomor 46 dengan alasan untuk melakukan isolasi mandiri. Setelah itu, saat di Rumah Duren 3 nomor 46, saksi Kuat Maruf bersama-sama saksi Riki Rizal Wibowo bertugas membawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat ke hadapan saksi Freddy Sambo yang sebelumnya melakukan pengamanan menutup pintu dan jendela lantai 2 Rumah Dinas Duren 3 nomor 46 yang kemudian merupakan fakta hukum korban Nofriansyah Yosua Huta Barat tertembak hingga mati bergelimang darah di Rumah Dinas Duren 3 nomor 46. Keterangan dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa penembakan tersebut dilakukannya dalam keadaan terpaksa secara psikis. Bahwa dalam keadaan terpaksa secara psikis terjadi jika orang memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, membiarkan orang yang dipaksa untuk tetap bebas secara fisik dan juga bebas untuk tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Akan tetapi kekerasan atau ancaman kekerasan itu mempunyai pengaruh yang sedemikian rupa bahwa yang perlu digarisbawahi dari pendapat tersebut adalah adanya paksaan dalam bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dari orang yang memaksa dan mempunyai pengaruh yang sedemikian rupa. Bahwa dari keterangan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu tidak tergambar adanya paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa dari saksi Freddy Sambo yang mengakibatkan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis sehingga langsung mengiyakan perintah dari saksi Freddy Sambo tersebut bahwa
Teriakan Ferdi Sambo dengan kata-kata, "Woi, kau tembak, cepat, cepat kau tembak," juga tidak termasuk paksaan baik dalam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan yang mempunyai pengaruh demikian rupa yang dapat mengakibatkan terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dalam keadaan tertekan secara psikis. Dengan demikian, dalil-dalil penasihat hukum harus dikesampingkan. Penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk 1. Menolak seluruh pledoi dan dari tim penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu. 2. Menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Demikian replik penuntut umum atas pledoi penasihat hukum terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Senin tanggal 30 Januari 2023. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Sekian, terima kasih. Jadi terkait dengan berbeda pandangan, terkait dengan penerapan hukum, tentunya kami punya pandangan tersendiri ya. Tapi kalau kita lihat dari replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terkait pasal 48 adalah sikap batin, itu juga pun menurut kami tidak bisa dinilai oleh jaksa penuntut umum karena itu bisa dinilai oleh terdakwa sendiri, yaitu Richard Eliezer ya. Itu yang sudah disampaikan dalam fakta persidangan bahwa dia ketakutan berhadapan dengan pada saat itu adalah Jenderal Bintang 2, kemudian kalau dia tidak melakukan tentunya itu akan dia yang kena. Itu hal-hal seperti itu kan sebenarnya fakta-fakta persidangan. Dan juga terkait dengan pasal 51 yang kita lihat adalah ada tadi disampaikan terkait dengan eksekutor ya. Tentunya nanti kita akan jawab juga di duplik ya. Karena itu kan fakta persidangan berdasarkan perintah ya. Kemudian Richard Eliezer ini kan dididik sebagai anggota Polri Korps Brimob, di mana di fakta persidangan sudah disampaikan bahwa dia tidak bisa menganalisa atau mengelola sebuah perintah atau mempertanyakan. Ini kan sebenarnya fakta persidangan sudah terungkap Mbak Dian. Berbeda pandangan kita dalam hal itu kan. Nanti kita sampaikan di duplik bahwa fakta persidangan adalah Richard Eliezer sebagai anggota Brimob kan, dia bukan seperti polisi seperti serse atau lalu lintas ya, itu sudah terungkap. Tetapi ya apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum kami hormati, kami hargai ya terhadap replik tersebut. Tetapi kami berbeda pandangan. Jadi terhadap replik, satu sisi jaksa menyampaikan Brimob, kemudian sisi yang lainnya disampaikan bahwa dia menuruti loyalitas. Jadi menurut kami agak kontradiktif ya. Kalau kami melihat bahwa Richard Eliezer ini sebagai alat, kemudian ada yang menyuruh melakukan, kalau yang sudah di fakta persidangan kan Don Plegen, Richard ini Plegen, ada yang menyuruh melakukan, Richard Eliezer sebagai alat. Sebagai alat, Richard Eliezer tidak bisa diminta pertanggungjawaban. Menurut saya itu sebenarnya teori hukum dan fakta persidangan yang sudah terungkap ya. Tetapi nanti kita akan jawab nantilah di duplik kita.